Perkenalkan, nama saya Wuni Pratiwi. Saya adalah motivator di Bimba BBC Koja. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas di luar kelas hari kedua mengenai individual system, variation skill, dan teori dasar dalam psikologi pendidikan. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak, di mana artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak, dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak, dapat juga memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak. Memungkinkan proses belajar anak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Peran guru memberikan motivasi, apresiasi, dan memfasilitasi kegiatan bermain sambil belajar, serta melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Sedangkan peran murid yaitu aktif dalam proses bermain sambil belajar, menjadi subjek yang berpartisipasi dalam kegiatan yang dirancang oleh guru. Perbedaannya yaitu jika individual system, materinya berbeda sesuai dengan kemampuan anak, kurikulumnya juga menyesuaikan anak itu sebagai subjek. Sedangkan classical system yaitu metode pembelajarannya seluruh materi yang sama, kurikulum sudah ditentukan, dan guru sebagai sumber belajar. Cara yang pertama yaitu mempelajari dan mengenal karakter setiap anak. Yang kedua, mencari tahu kesukaan setiap anak. Yang ketiga, memahami kebutuhan anak. Yang keempat, satu langkah di depan anak untuk antisipasi. Yang kelima, memberikan reward dan melakukan evaluasi. Anak akan bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Proses belajar dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Dampaknya, anak lebih lambat dalam memahami materi, kurang efektif dalam pembelajaran karena tidak memperhitungkan perbedaan individu. Anak merasa tidak diperhatikan secara personal. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatan. Agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang pertama, kemampuan afektif. Yang kedua, kemampuan kognitif. Yang ketiga, kemampuan psikomotorik. Contohnya, membaca dan berhitung, bernyanyi, berdialog, mendongeng, dan bercerita. Melempar, menangkap, menari, mewarnai, menulis, dan menarik garis. Caranya yaitu dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun, perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut.
Ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu dan terampil. Ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri seorang tersebut, sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang berdampak sukses.